Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di rumah. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Selalu menjaga imun, menjaga diri, menjaga hati supaya selalu bahagia. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang materi MPLS Kewirausahaan. Di sini, Ibu akan menceritakan sedikit bagaimana caranya memiliki jiwa entrepreneur atau kewirausahaan dalam diri kalian, dan bagaimana caranya sedikit membangun bisnis untuk kalian semua. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Silahkan kalian bisa lihat biodata Ibu di sini. Nama saya Ibu Ajeng Eka Sagita. Kalian di sekolah bisa memanggil Ibu dengan nama Ajeng. Saya lahir di Bandung 13 Desember 1982. Saya sekolah di Sarjana Ekonomi Unpad Pajajaran Bandung. Kemudian saya juga pasca Sarjana Ekonomi Syariah di Tazkiyah Sentul Bogor. Saya tinggal di Semplak anak-anak di Lanut Atang Sanjaya Bogor. Kalian yang rumahnya dekat boleh mampir ya. Pekerjaan saya di sini sebagai guru produktif pemasaran dan sekaligus saya juga sebagai hubin. Agama saya Islam. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka, nanti kalau ketemu Ibu di sekolah, jangan lupa kamu menyapa ya anak-anak. Kali ini, Ibu akan berbagi share tentang bagaimana menjadi seorang wirausahawan muda. Ibu punya sedikit inspirasi buat kalian. Kalian bisa saksikan videonya nanti. Bagaimana anak di usia 15 tahun, dia sudah bisa membangun bisnisnya sendiri. Apa yang menjadi inspirasi di sana adalah kegigihannya, semangatnya, dan kerja kerasnya. Dan itu yang ingin Ibu bagikan buat kalian di rumah. Baiklah, kita saksikan tayangan video. Masa tua yang nyaman tidak hadir dari masa muda yang leha-leha. Jauh lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kita kehilangan masa depan. Yasa Singgih umurnya 19 tahun. Di usia belia, Yasa mampu memiliki rumah ini dengan merogoh koceknya sendiri. Dan melalui usahanya di bidang fashion khusus pria, Yasa kini memiliki omset ratusan juta rupiah per bulan. Namanya Men's Republic. Sederet artis dalam negeri pun tampil mengenakan produknya, mulai dari baju, jaket, hingga sepatu. Salah satunya aktor muda Ge Pamungkas. Nggak tahu sih, serius. 11 tahun? Bisnis? Ya kaget lah, karena kalau gue ingat waktu umur gue masih 19 tahun, gue masih kuliah dan masih ngabisin duit orang tua. Nyaman dan sesuai dengan selera. Alasan G menggunakan produk milik Yasa. Tak sedikit tokoh yang Yasa berikan secara cuma-cuma produknya. Tujuannya untuk media promosi. Pagi hari menjadi awal yang penting bagi seorang Yasa Singgih. Saat membuka mata, semangatnya terpacu dengan menatap tembok kamarnya. Sederet harapan dan cita-citanya selalu ia tuliskan di secari kertas. Di saat anak muda lain, dia hidup dalam masa kini. Yang penting eksis, gaul, nongkrong di mana-mana. Tapi saya menjadikan masa muda saya yang lebih produktif, yang lebih berkualitas lagi. Mencari uang sendiri sudah ia lakukan sejak umur 15 tahun. Bukan perkara mudah. Beberapa usaha sempat ia jalani hingga akhirnya berlabuh dalam dunia fashion. Di usia 15 tahun itu pertama kali nggak langsung ke dunia bisnis, sempat saya jungkir balik jadi MC dulu, terus nggak langsung ke dunia fashion juga, sempat usaha lampu dulunya, gagal, sampai akhirnya kecemplung juga nggak sengaja. Bermodal dari tabungannya, Yasa mulai mencoba produksi baju dengan modal awal Rp700.000. Namun pahitnya dari 48 baju yang diproduksi, hanya 2 yang laku terjual. Kemudian Yasa kembali mencoba peruntungan berjualan melalui media online. Semua produknya ia desain sendiri. Ilmunya didapat secara otodidak. Yasa juga kerap mencari desain produknya melalui situs-situs di internet.
jualan online satu-satunya bisnis yang bisa dimulai dengan modal yang minim banget, sedikit banget. Pertama kali usaha online, bisa dibilang ya modalnya waktu itu cuma modal BlackBerry, BBM yang saya punya, bayar uang pulsa yang tiap bulan, udah cuma itu aja. Dengan modal itu doang, saya bisa mulai bisnis online. Terjun menjadi wirausaha di usia belia bukan tanpa alasan. Hatinya tergerak mencari penghasilan sendiri sejak sang ayah jatuh sakit. Saat itu kondisi ekonomi keluarganya juga pas-pasan. Alhasil, Yasa memutuskan untuk membiayai kebutuhan pribadinya dengan uang sendiri. Di saat itu saya mulai berpikir ya, waktu papa saya sakit, beliau waktu itu mau operasi aja nggak punya uang. Akhirnya beliau lebih mengutamakan pendidikan anaknya. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Kata papa saya yang saya ingat adalah uangnya daripada buat operasi, mendingan buat pendidikan anak-anak aja katanya. Semangatnya bukan tanpa hasil. Sempat jatuh bangun menjual produk bajunya hingga merambah dunia online selama 4 tahun, kini Yasa memiliki sebuah toko. Ia menyewa tempat ini untuk menyimpan produknya. Namun saat ini urusan produksi baju, Yasa masih menggunakan jasa konveksi di daerah Bandung, Jawa Barat. Selain memasarkan produknya sendiri, Yasa sudah memiliki 75 reseller atau jaringan penjual. Setiap hari pemesan produknya pun datang dari berbagai daerah di dalam negeri hingga mancanegara. Yasa mengutamakan pemasaran dan transaksi melalui media online agar mengurangi biaya operasional. Semuanya transaksi via online, pengiriman via online. Jadi saya benar-benar memanfaatkan via online. Dengan via online itu cost-nya lebih murah. Saya hanya butuh tim yang menghandle di via online, karyawan yang nggak begitu banyak. Karena kita bergerak di via online, otomatis saya bisa lebih efisien dan lebih efektif lagi dalam mengatur cost-cost-nya. Jadi harganya bisa disesuaikan dengan kantong anak muda, tapi kualitasnya tetap kita jaga, kualitasnya terbaik. Selain itu, media online juga ia manfaatkan untuk ajang promosi produknya. Pelanggannya bukan hanya ia jadikan konsumen, tapi juga teman. Supaya viralnya dapat diomongin di mana-mana, saya selalu memposisikan Men's Republic ini di sosial media, dimanapun berada sosial medianya. Kita nggak menjadikan followers kita ini hanya sebagai market yang harus beli produk kita terus. Tapi kita menjadikan market kita ini sebagai teman yang kita edukasi. Harga produk milik Yasa dijual mulai dari 100 hingga 360 ribu. Pembeli yang dibidik mulai dari umur 16 hingga 27 tahun. Kini omset penjualan produk fashion Yasa rata-rata mencapai 300 juta rupiah per bulan. Dan Yasa sudah memiliki total aset hingga miliaran rupiah. Selain sebagai pengusaha muda, kini Yasa masih menyelesaikan pendidikan strata satunya jurusan marketing komunikasi di Universitas Bina Nusantara. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara ini, peran keluarga adalah faktor penting di balik apa yang ia raih kini. Sibuk membagi waktu kuliah dan bisnis, namun keluarga tetap menjadi prioritasnya. Sosok adik yang ambisius, kalau sudah mau sesuatu dia fokus, tapi sayangnya jadi lupa segalanya kadang-kadang. Dia jadi mungkin nggak ngeliat kiri kanannya, umur segini punya pengalaman apa. Cuma saya pikir kalau emang dia ada niat, ya udah, go ahead. Memiliki keterbatasan materi bukan sebagai halangan mewujudkan impiannya untuk mandiri sejak di usia muda. Seenggaknya dari muda ada satu start yang kita mulai lah buat ngejar impian kita. Ayu Wardani, Alma Silva melaporkan untuk NET. Bagaimana anak-anak? Video tadi menarik bukan? Itu akan memberikan pelajaran buat kita semua bahwa menjadi seorang pembisnis, menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur gaklah mudah. Jadi apa yang harus dilakukan? Kamu harus punya semangat dan daya juang yang tinggi. Jangan pantang menyerah. Anak-anak, Ibu akan berbagi sedikit tentang materi di kelas 11 dan 12. Jadi nanti kalian akan mendapatkan pelajaran kewirausahaan atau entrepreneurship ini pada kelas 11 dan kelas 12.
Di sana Ibu akan sharing sedikit apa aja materinya. Baiklah, kita saksikan materinya. What do you know about entrepreneurship? Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar kan, sudah mengenal sedikit tentang apa sih itu kewirausahaan, apa sih itu entrepreneurship. Kali ini Ibu akan menjelaskan teorinya sedikit saja. Entrepreneurship merupakan proses kegiatan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi, sebagai seorang entrepreneurship, kamu dituntut harus menjadi orang-orang yang kreatif. Seorang entrepreneurship, dia juga memiliki energi entrepreneurship. Apa sih itu? Yang pertama adalah dia harus punya mimpi, anak-anak. Seorang entrepreneur dia harus punya mimpi yang besar. Kenapa? Seorang bisnismen tidak akan bisa berhasil tanpa memiliki keinginan yang kuat, mimpi yang besar, harapan yang besar. Yang kedua, dia harus menyukai tantangan. Karena dalam sebuah bisnis, pasti mereka akan mendapatkan tantangan yang sangat banyak. Lika-liku, jatuh bangun, kuat, tidak kuat, hebat, tidak hebat, belum lagi kalau kita dibohongin orang dan lain-lain. Yang ketiga, kita harus disiplin dan jujur. Ini merupakan kunci dari seorang pembisnis, bahwa disiplin yang kuat dan jujur harus tertanam dalam diri kalian, harus menjadi ikon bagi diri kalian, bahwa wirausahawan yang disiplin dan jujur insya Allah akan sukses. Yang keempat adalah pandai-pandai membaca peluang. Lihat deh, kalau sekarang nih lagi pada pandemi kayak begini, kalian harus bisa membaca peluang. Peluang bisnis apa yang tepat? Contohnya kalian bisa lihat bisnis masker, bisnis tenaga kesehatan, alat-alat kesehatan, bisnis makanan, bisnis jamu-jamuan. Orang-orang yang pandai membaca peluang, mereka akan menggunakan kehidupan atau kesempatan yang ada itu dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang materi kewirausahaan. Nah, materi ini kalian akan dapatkan di kelas 11 dan akan kalian dapatkan di kelas 12. Di kelas 11, kalian akan mendapatkan materi tentang pengertian kewirausahaan. Di sini kalian akan dijelaskan tentang teori-teori kewirausahaan. Kemudian ada peluang usaha produk, barang dan jasa. Bagaimana kalian bisa membaca peluang yang tepat, barang atau jasa apa aja yang akan kalian jual. Yang ketiga, administrasi usaha, di mana kalian juga akan belajar tentang bagaimana membuat pembukuannya. Kalian juga akan belajar tentang manajemen sumber daya usaha, bagaimana merekrut orang-orang yang tepat untuk membangun bisnis. Kemudian belajar sistem produksi usaha, belajar pelayanan usaha, bagaimana cara produksi dan melayani konsumen dengan baik. Belajar media promosi pemasaran, bagaimana nanti hasil produksi yang udah kalian buat itu harus bisa dipromosiin dan dipasarkan dan diterima di pasar. Kemudian bagaimana pelajari tentang analisis keuangan usaha. Kalian akan belajar tentang gimana sih caranya menggunakan keuangan yang efektif mungkin, seefektif mungkin, tapi menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalian juga akan belajar tentang pemasaran produk dan laporan keuangan sederhana. Ini adalah materi yang akan kalian dapatkan nanti di kelas 11. Kemudian, di kelas 12, kalian juga akan bertemu dengan materi peluang usaha produk barang dan jasa, dokumen administrasi dan sertifikat usaha. Ini sudah berhubungan dengan PT, CV, bagaimana cara kalian membuat CV sendiri, usaha sendiri supaya legal. Kemudian membangun manajemen SDM, sistem produksi usaha dan pelaksanaan produksi, media promosi pemasaran online, laporan keuangan sederhana, dan HAKI. HAKI adalah hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, nih, siapa sih yang gak kenal sama dia? Ganteng, pengusaha muda, keren. Dia adalah seorang Sandiaga Uno. Sandiaga Uno adalah seorang entrepreneur yang sangat terkenal.
Dia membangun bisnis sejak dia muda dan sampai sekarang dia sudah bergabung dalam pemerintahan. Dia punya quotes loh. Apa tuh quotesnya? Entrepreneurship itu bukan profesi, melainkan sebuah mindset. Yaitu mindset yang terdiri dari kerja keras, sikap optimis, inovatif, kreatif, dan leadership. Tuh kan, benar yang Ibu bilang, bahwa sebenarnya membangun bisnis itu yang kamu butuhkan hanya satu, kemauan dan mental. Sekian materi hari ini untuk kelas 11 dan kelas 12. Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang pembelajaran kamu nanti di SMK Pembangunan, tentang kewirausahaan. Bagi kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, Ibu akan memberikan kuis. Kalian bisa lihat kuis di samping Ibu. Nah, bagi anak-anak yang bisa menjawab dan ingin berkontribusi untuk memberikan jawaban yang terbaiknya, kalian bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kemudian Ibu akan pilih 10 jawaban terbaik. Ibu akan berikan hadiah Rp50.000 yang akan Ibu bagikan langsung kepada nomor kalian semua. Jawaban terbaik juga akan Ibu share di web SMK Pembangunan untuk memastikan bahwa kalian masuk di dalamnya atau tidak. Baiklah anak-anak, sekian acara hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kalian sudah bergabung bersama Ibu di sini, sudah menyimak dengan baik, dan sudah share tentang kewirausahaan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.